Dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar semuanya? Hari Sabtu 23 Oktober 2021. Kembali saya Ilham Dianta hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya, happy weekend untuk Anda yang saat ini sedang liburan, tapi yang saat ini masih berada di rumah dan ingin menikmati siaran dari Suara Sidoarjo. Terima kasih. Pagi-pagi sudah mengikuti siaran kami ya. Tepat sekali kalau Anda saat ini bergabung bersama kami karena saat ini interval waktu dari jam 7 sampai 8 kita masuk di program Digital Business Series bersama dengan Coach Idam Azhari ya, dan nanti kita akan berbicara tentang kanvas model bisnis untuk UMKM. Kita mengenal kanvas itu sebagai lukisan, media lukis gitu ya. Seperti apa sih? Nah, ini tentunya pasti ada manfaat atau nilai pentingnya ya kita membahas tentang kanvas model bisnis untuk UMKM. Kita tahunya mungkin model bisnis UMKM mungkin yang A, B, atau C. Nah, kita kenalkan dulu saat ini adalah kanvas seperti apa. Tetap bersama kami ya. Dan sahabat, seperti biasanya juga program ini disiarkan secara serentak di beberapa LPPL, yakni RGR Tulung Agung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Dan langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Coach Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ilham. Selamat pagi. Oke, untuk semuanya apa kabar Coach pagi hari ini? Sehat ya. Sudah tanggal 23 nggak terasa nih ya. Satu pekan lagi kita sudah meninggalkan bulan Oktober tanggal 30. Oh, sampai 31 ya. Iya. Kita hari ini membicarakan atau membahas tentang kanvas model bisnis untuk UMKM. Yang saya tahu kanvas ini kan sebagai media lukis gitu ya. Ini mungkin ada hubungannya seperti apa, kemudian apa maksudnya, kemudian banyak pertanyaan ini ya terkait dengan UMKM, manfaat untuk UMKM itu sendiri seperti apa? Apa sih pentingnya kita mengenal kanvas model bisnis ini? Kayak gitu loh. Silakan. Ya, saya sambil ngomong saya share deh sebelah kiri ya. Nanti juga ada presentasi saya cukup panjang ya. Sahabat Mas Ilham, ini ada tanda bracket di depannya Small Business Life. Artinya saya potong sebentar, walaupun kita sekarang masih tahap content marketing ya, masih panjang sekali ya. Content marketing, ini kita potong sebentar, materinya agak berbeda. Waktu itu pernah saya potong juga, tanda bracket di depannya itu judulnya ada Entrepreneur Life misalnya, 100 juta pertama apa gitu ya. Nanti ada Community Life, apalagi Investor Life. Nah, ini kenapa sahabat saya paparkan materi ini, karena sekarang saya sedang jadi coach ya di 2 komunitas untuk grup UMKM baru mulai sahabat. Makanya ada kesempatan nih saya utarakan di sini. Jadi judulnya pagi ini adalah kanvas model bisnis untuk UMKM. Tadi benar apa yang dikatakan Mas Ilham, kanvas itu seperti ya kanvas lukisan gitu ya. Media kita untuk coret-coret gitu ya. Bisa salah atau bisa benar. Gitu. Iya. Artinya apa? Nggak bisa dihapus ya. Dan bisa dirubah ya sahabat. Iya. Jadi sahabat, kanvas model bisnis atau dalam bahasa Inggrisnya business model canvas, BMC, orang biasa nyebutnya BMC, atau bisa disebut juga pakai bahasa Indonesia, dapat memvisualisasikan ya, seperti tadi ya Mas Ilham bilang tadi, melukis, memvisualisasikan, menilai, mengubah, bisa juga model bisnis. Nah, ini kata kunci model bisnis ya. Model bisnis untuk hasilkan kinerja bisnis yang optimal gitu sahabat. Jadi BMC merupakan one page dokumen of business plan. Jadi adalah satu halaman dokumen dari rencana bisnis sahabat. Rencana bisnis UMKM kita. Ini adalah versi singkatnya dari rencana bisnis. Pasti sahabat pernah lihat rencana bisnis perusahaan lain ya, atau misalnya korporasi, itu panjang banget, bisa berhalaman-halaman, bisa sampai 100 halaman. Nah, ini model kanvas model bisnis adalah versi singkatnya ya.
versi singkatnya. Jadi bukan hanya diimplementasikan oleh startup digital. Sekarang saat ini kan banyak nih startup yang pakai BMC ini atau korporasi besar, tapi skala UMKM pun dapat ambil manfaat dari BMC. Tapi nanti disesuaikan ya sahabat ya. Jadi pada zaman now ini, jadi menarik ini bukanlah pertarungan antara produk, tapi pertarungan model bisnis, Mas Ilham. Bukan produk nih, tapi model bisnis. Nah, nanti saya utarakan di belakang ya, ada presentasinya. Jadi bagaimana produk market fit menjadi krusial gitu ya. Niche market yang tepat dan momen yang bagus. Jadi your first impression is everything. Bagaimana pandangan pertama orang lain ke kita gitu ya. Bisa love gitu ya, jangan sampai pandangan kedua gitu ya. Jadi kita buat sebagus mungkin, nggak sebagus mungkin sih, artinya seril mungkin lah ya. Ini kan rencana sahabat ya, ada asumsi-asumsi dan bisa dirubah pastinya. Dan bisa dirubah, ada version 1. Nah saya tunjukkan ya di share saya sebelah kiri, nanti ada presentasi saya tunjukkan seperti apa nih kanvas yang disebutkan Mas Ilham tadi. Kanvas ya, coret-coretan lah kira-kira begitu. Seperti kita menggambar melalui kertas HPS, melalui A4, bisa juga melalui kanvas tadi kalau kita melukis gitu ya. Nah, terlihat ya. Oke. Kelihatan ya? Oke, belum ya. Saya selalu mantau. Kanvas model bisnis ini saya terlihat ya. Ada tampak putih gini. Ya. Oke, tampak putih ya. Oke. Jadi ada 9 bagian ya sahabat ya, 9 bagian dari kanvas model bisnis. Sebelum saya masuk saya mesti join lagi di akun yang lain. Oh udah tampil ya, jelas ya. Oke. Iya ada 9 bagian. 9 blok, istilah 9 blok ya. Ada nilai keunggulan atau value proposition di bagian tengahnya, di bagian kanannya ada hubungan pelanggan, customer relationships, terus ada segmen pelanggan, customer segment, di bawahnya ada media atau saluran atau channels gitu. Di kirinya gitu ya ada aktivitas utama ya, terus ada mitra utamanya apa dan sumber daya utama. Nah, di bawahnya penting ini struktur biaya, cost structure, dan kanannya aliran pendapatan, ini revenue streams. Jadi kita enggak melulu keluarin biaya, tapi nggak ada aliran pendapatan gitu ya. Coach Idam, itu setiap blok dibikin berbeda, ada yang full, ada yang dibagi 2, itu memang porsinya memang begitu, berarti kan ada sesuatu yang sedikit porsi, ada yang gede gitu ya, atau bagaimana? Ya, nanti kita jelaskan ya, Mas Ilham ya. Di belakang ini nilai keunggulan itu apa, terus hubungan pelanggan bagaimana, segmen pelanggan bagaimana, media saluran, ini terhubung semua ya sahabat ya, semua terhubung, tidak berdiri sendiri, dan kita nantinya bisa istilahnya kontemplasi ya, reflection ya, ini salah satu timeline kira-kira gitu, apa sih yang belum kita kerjakan, dan juga ini bisa, kalau untuk startup ya sahabat, startup ini bisa untuk jadi pitch deck ya, presentasi ke investor. Jadi tampilan pertamanya ini kanvas model bisnis, untuk selanjutnya nanti dilihat rencana bisnisnya, pasti panjang banget kan rencana bisnis. Nah pastinya sahabat pernah dengar namanya elevator pitch gitu ya. Elevator pitch, elevator kan lift ya. Itu istilah itu di startup tuh sering terdengar tuh, elevator kan kita kalau naik ke atas gedung kan mungkin 3 menitan ya misalnya. Jadi bagaimana dalam waktu 3 menit kita menjelaskan terutama ke investor atau ke customer, rekan bisnis, dalam waktu 3 menit kita bisa closing gitu ya, makanya disebut elevator pitch. Nah, makanya cukup 1 lembar sahabat. Orang kan males ngeliat berlembar-lembar ya, apa sih nilai keunggulan produk Anda, jasa Anda, hubungan pelanggannya seperti apa sih, terus segmen pelanggannya siapa aja nih, pelanggan-pelanggan mana aja yang belum kita masuki, terus channelnya pakai apa, online, offline, sumber daya utama, terus ada aktivitas utama, di bawah ada struktur biaya dan aliran pendapatan. Coba saya langsung share, nanti saya kasih contoh juga untuk terutama UMKM ya. Saya kan pagi ini bahas UMKM ya, Mas Ilham ya. Nanti juga ada porsi untuk startup live gitu ya. Ada startup live, ada sekarang small business live. Kebetulan saya sedang coaching di 2 komunitas cukup besar lah ya gitu ya untuk UMKM. Nah ini salah satu pelajaran UMKM yang hal yang paling di prioritas lah ya,
selain ada pembukuannya juga, apalagi literasi keuangan, terus ada digitalisasi, ada apalagi strategi untuk pemulihan dan seterusnya dan seterusnya. Coba saya share, saya join dulu ya. Oke, sahabat, pastinya nanti kanvas model bisnis ini adalah kita harus bangun logical construct gitu ya, logical construct dari kontemplasi kita, saingan kita seperti apa sih, bukannya kita nyontek ya, sahabat ya, tapi bisa kita modify, kita mungkin bisa lihat kanvas model bisnis pesaing kita, jadi oh ternyata mereka punya customer segment sekian ya, nah customer segment mana yang belum mereka capai gitu ya, belum mereka masuki, nah kita masuki, namanya niche market ya, sahabat ya. Jadi kita harus punya logical construct dengan body of knowledge, ini salah satu BOK ya, karena ini framework, framework kerangka kerja secara ontologis ya, terus epistemologis dan sekaligus aksiologis, ada aksinya, ada value di belakangnya, tentunya dengan konstruktif filosofi, jadi buat teori dulu nih, kita buat teori dan konsep, dan pastinya teorinya itu berdasarkan based on critical philosophy, mempertanyakan jawaban, mengkritisi konsep secara lama gitu ya. Kita rubah lah, kita modify sesuai dengan tren saat ini dan keinginan customer, sahabat. Coba saya share, di sini ya, kita langsung ini ya. Nanti saya kasih contoh ya. Dan ini juga nanti materi berlanjut ya, sahabat ya. Setelah ini saya akan utarakan rencana bisnis, jadi secara berurut gitu ya. Biar sahabat bisa ngikutin siaran radio Suara Sidoarjo. Jadi enggak melulu kita produksi aja, kebanyakan gitu Mas Ilan. Untuk UMKM ya, karena mereka staffnya sedikit, mungkin dia pribadi gitu ya. Jadi hanya produksi, jadi nggak penting, kalau produksi stagnan kan, nggak ada growth, nggak ada ada perubahan gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana kita bisa growth ke depan gitu ya, sahabat. Coba ini saya putusin dulu. Oke. Coach Idam, kalau boleh tanya nih ya, sebenarnya kanvas bisnis model kanvas ini apa strategi, metode atau apa bisa dikatakan? Oh, ya, strategi ya. Ini salah satu strategi manajemen gitu ya. Strategi manajemen, oke. Ya, ini strategi di awal, kita punya visi misi dituangkan di kanvas model bisnis. Salah satu strategi ya, strategi manajemen dan boleh dibilang baseline dari setiap bisnis. Jadi dasarnya gitu, fondasinya. Ini salah satu framework kerangka kerja. Jadi sebelum kita, kan kadang begini orang suka terbalik kan. Jadi rencana belakangan gitu kan, produksi dulu gitu ya. Nah, kalau produksi konsumen nggak mau gimana? Kan repot. Tadi saya sebutkan ada product market fit. Bagaimana kalau saya buat di samping kanan saya banyak, saya buat kopi, saya langsung lempar. Apakah Mas Ilham suka? Enggak juga kan? Mas Ilham harus coba dulu, bilang oh Mas Ilham, oh ini enak loh, artinya sesuai, fitnya sesuai. Baru saya buat lagi dengan skala besar ya, sahabat ya. Tapi strategi kanvas ini memang cocok kalau diterapkan untuk UMKM ya? Betul, karena di beberapa inkubasi BMC ini salah satu andalan sahabat ya. Jadi sahabat bisa simak ya, ini penting banget ya. Saya sering pakai nih Mas Ilham. Jadi saya punya beberapa startup. Jadi sebelum saya kontemplasi dulu, saya ada ideation ya, saya ada ide, saya tuangkan di satu kertas gitu, kanvas itu. Saya coret-coret dulu, setelah itu saya buat presentasi, akhirnya saya punya gambaran ke depannya seperti apa. Coba saya share ya. Share, oke. Penting ya, oke saya jelaskan satu persatu, sahabat. Sudah tampilkah? Sudah ya. Ini agak panjang nih. Ini materi saya sudah tampil ya? Sudah, ini kanvas model bisnis. Oke, ini untuk UMKM atau bisnis model kanvas. Betul, seperti yang tadi dibicarakan Mas Ilham, kanvas ya, satu lembar versi singkatnya dari rencana bisnis. Rencana bisnis penting dong ya.
kita punya BEP bagaimana, break-even point, return on investment bagaimana, terus cost struktur biaya seperti apa gitu ya. Nah, ini saya dulu pernah di planning department ya, waktu saya kerja di Panasonic 97 sampai 2006 ya, planning department, artinya saya sering merencanakan banyak sekali, saya rencanakan seperti model. Dulu nggak ada ya kanvas modal bisnis, dulu tuh namanya business innovation waktu di Panasonic. Istilah ini baru muncul di tahun 2005, sahabat. 2005 ya. Nah, karena bentuknya begitu praktis ya dan begitu enak dilihat lah gitu ya. Dan pandangan pertama untuk bisnis partner juga, customer dan. Nah gini sahabat, analogi seperti ini ya. Nah saya mau tanya Mas Ilham, ini ada model rambut Mas Ilham. Ya. Sebelah kiri model rambut tahun 80-an. Iya, kanan juga sama ya, cewek. Kira-kira Mas Ilham suka nggak model rambut tahun 80-an yang mungkin gondrong gitu, mungkin pakai sampo bisa habis. Iya, semua suka sebenarnya. Masalahnya rambutnya bisa nggak dibegituin gitu. Nah, pertama mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Apakah masih relevan sampai sekarang? Enak dilihat orang lain. Apakah di salon masih ada gitu? Seperti ini. Misal minta nih Mas Ilham, minta dong model 80-an. Apa ya? Oh iya. Gitu ya. Artinya apa? Kita harus lihat dari sisi customer ya. Kita nggak lihat kita buat produk, setelah itu di orang dipersuade, diajak untuk beli produk kita ya nggak bisa. Kita harus lihat dulu di pasar, kira-kira keinginan customer seperti apa. Sekarang nggak relevan lagi udah model 80-an gitu ya. Jangan-jangan guntingnya beda gitu ya. Guntingnya nggak dijual lagi kan, tapi nggak relevan. Nah ini salah satu analogi ya, artinya model itu bisa berubah sahabat ya. Tahun 80-an ada model, 90-an ada, sekarang 2000-an, mungkin sekarang 2000 akhir gitu ya, 2000. Tapi model berubah, seperti apa nih model sekarang nih? Bisa jadi tren itu tren tahun 80-an bisa jadi nanti berapa tahun ngehits lagi loh ya. Ya, seperti misalnya apa ya, rok panjang kan dulu itu ya. Tahun berapa ya rok panjang ya, dulu kan enggak gitu. Sampai mohon maaf yang wanita tuh sampai yang di atas lutut, sampai ini bawah lutut kan sekarang tren lagi ya. Dulu tren. Bisa lagi, benar Mas Ilham, bisa balik lagi. Nah sekarang begini Mas Ilham, model rambut pria 2021. Nah seperti ini kan. Oh iya. Nah, gitu ya. Artinya apa? Disukai cewek-cewek milenial, customer. Apalagi yang pojok kanan bawah gitu ya. Yang model pojok kanan bawah. Terlihat pojok kanan bawah. Coach Idam nongol ya itu, pojok kanan bawah ya. Ya ini sahabat ya, model-model ini kan lagi tren nih, disukai cewek milenial ya. Cewek milenial kita analogikan sebagai customer ya. Jadi kita mesti tahu kenapa sasaran kita misalnya milenial. Nah ini ada suatu data sahabat. Data ya, saya pernah dulu tampilkan ya Mas Ilham ya. Data ini mungkin tahun 2020. Milenial ini bonus demografi ya. Milenial ini ada 63,5 juta ya bayangin. 23%. Umur 21-36 mereka sangat konsumtif. Artinya bisa kita sasar dong ya, daripada kita nyasar yang lost generation misalnya atau Gen X yang mungkin belinya mikir-mikir. Kan milenial beda kan, mereka duitnya ada, mereka udah dibilang mapan gitu ya. Ini makanya kita sasar milenial, kita buat misalnya rambut seperti saya gitu tadi kan, rambut saya mungkin disukai milenial gitu ya. Mas Ilham mungkin juga. Gitu. Makanya kita harus paham tren ya, sahabat ya, paham tren. Nah, lagi nih ya, milenial ini suka apa nih? Milenial ini, jadi mereka, ini contohnya Gojek ya, convenience, kenyamanan adalah salah satu kunci bagi milenial. Mereka mau nyaman, maka produk dan brand harus mudah dimengerti oleh mereka, konsumen ya, dari sisi pembelian maupun penggunaan, harga murah, mereka murah banget kan ya Mas Ilham ya. Terus delivery-nya cepat gitu ya, kalau ditanya langsung dijawab gitu ya. Ini ciri-ciri milenial sekarang gitu, mereka mau menggunakan gadget, mereka orang smart semua, maka pakai smartphone kan, maka disebut smartphone ya. Kalau orang jadul mungkin pakai Nokia, mungkin masih ada ya, nggak smart, dalam tanda kutip ya. Oke, jadi mengapa harus dengan kanvas modal bisnis, sahabat? Kenapa nggak gunakan tool? Ini salah satu tool, sahabat ya. Dulu saya kalau untuk perencanaan tuh pakai problem solution gitu, tapi nggak relevan lagi ya. Dulu istilah bisnis model kanvas nggak ada, saya dulu begitu ya. Pakai problem solution, pros and cons-nya bagaimana, BEP-nya bagaimana, terlalu panjang lah, kira-kira sekitar 6 lembar. Sekarang dipersingkat menjadi 1 lembar.
satu kanvas ya, satu template. Ya, ini salah satu tool, kita bisa pakai tool yang lain, tapi ini kanvas model bisnis adalah tool ya yang cukup banyak dipakai korporasi besar seperti Microsoft, dipakai oleh startup-startup baru, startup digital, dan sekarang diadopsi oleh UMKM gitu ya, karena mereka mau seperti startup dong, mereka mau seperti korporasi, karena mereka mau berkembang ya, misalnya ya, hampir stagnan ya. Mereka sekarang mindsetnya tuh sudah, saya salut ya, sudah apa ya, mindsetnya sudah bagus ya, mau growth gitu ya, mau bangun bisnis baru, caranya dengan create reseller baru ya, kira-kira begitu. Nah ini manfaatnya, manfaat kanvas model bisnis. Pertama mempersingkat penyusunan rencana bisnis tadi kan, ini ada one page dokumen gitu ya dari rencana bisnis atau bisnis plan. Kedua meningkatkan fokus perbaikan modal bisnis, misalnya begini. COVID-19 misalnya ya, sebelum COVID-19 kita bisa jualan di toko. Setelah COVID-19 tahun lalu mulanya Maret 2020 terjadi shock kan, ada peraturan PSBB ya, lupa deh. Ya terus jadi PPKM gitu ya. Iya jadi PPKM betul. Artinya apa? Kita harus rubah dong. Oh berarti nggak relevan lagi kalau saya jualan terus di lokasi fisik ya. Nggak laku dong, orang nggak datang karena ada pembatasan-pembatasan. Atau saya rubah dong modelnya. Version dirubah, gitu. Dirubah artinya bisa melayani online ya. Makanya perlu banget sahabat kita setting semua media sosial, kita buat Google My Business. Kita sering utarakan ya, masih Google My Business ya. Artinya orang lain tahu dari Google Map, itu penting banget sahabat ya. Terus kita buat website, kalau ada anggaran yang berbayar. Dan manfaat ketiga sebagai media diskusi, ide tim bisnis ya. Kita punya tim bisnis, partner gitu, dan staff kita juga ya, kita bisa brainstorming. Jadi ini udah apa ya, dulu kan kesannya top to bottom gitu ya, pokoknya top manajemen punya rencana lu jalanin gitu ya. Kalau sekarang enggak, kita brainstorming ya. Jadi ada semacam apa ya, flat ya, jadi organization flat ya, nggak berjenjang gitu ya. Jadi mereka bisa antara presidir, staff tuh bisa berdiskusi ya, ini penting banget ya. Terus keempat, mengurangi resiko salah dalam berbisnis. Karena udah template kan, oh di patok-patok ini value stream kita, value stream kita seperti ini, value stream, terus cost structure seperti ini, di partner seperti ini. Tapi kita bisa lihat dalam satu page, dan itu mengurangi resiko salah dibanding kita berhalaman-halaman ya. Dan terakhir manfaatnya fleksibel, artinya kita bisa rubah setiap saat, dan adaptif ya. Adaptif, maksudnya itu adaptif terhadap tren sekarang. Nah, sekarang apa itu kanvas model bisnis atau bisnis model kanvas, disingkat BMC. Jadi kanvas model bisnis model kanvas adalah suatu kerangka kerja ya, framework ya. Framework itu kalau di dunia programming, framework penting banget ya. Kalau kita buat programming dibanding kita harus mengulang-ulang ya, kita harus buat framework ya, tujuannya supaya nanti kita bisa pakai frameworknya di programming lain gitu ya. Suatu framework atau kerangka kerja yang membahas model bisnis ya, model bisnis dengan penyajian dalam bentuk visual tadi kan, dalam bentuk gambar, satu halaman berupa satu lembar kanvas aja agar dapat dipahami dengan mudah. Nah kira-kira tadi Mas Ilham paham nggak? Gampang nggak ngelihatnya? Ada 9 blok tadi. 9 blok terlihat hanya saja keterangan dari blok 1, 2, 3 itu nggak kelihatan apa itu. Ya dibanding Mas Ilham atau sahabat saya jejelin 100 halaman rencana bisnis, pikir pusing kan, gitu ya. Kenapa harus 9 juga ini, Coach? Kenapa? Kenapa harus 9? Nah, 9 blok karena ini ngikutin tren saat ini ya. Dulu ada namanya, bukan dulu ya, sekarang masih orang pakai Lean Canvas dan Business Model Canvas. Orang kebanyakan pakai BMC, Lean Canvas ada problem, ada solution. Tapi saya pikir orang jarang pakai sekarang ya, cenderung pakai yang BMC ya. Jadi tool-tool banyak sahabat ya, bukan hanya BMC aja, teman BMC ini cukup terkenal dan mudah dipakai, bahkan UMKM sekalipun bisa pakai BMC. Jadi BMC dapat digunakan untuk menjelaskan, tapi ya, menjelaskan ke business partner, ke staff kita, ke customer ya, ke investor apalagi, terus memvisualisasikan, menilai nilainya seperti apa, maksudnya ini kira-kira struktur biayanya ini kira-kira cocok nggak, ada cost down nggak gitu ya. Jangan sampai kita ngeluarin biaya yang di luar budget, jangan over budget. Jadi kita bisa nilai dalam satu bentuk case tadi dan mengubah suatu model bisnis. Kita bisa berubah ya sahabat ya. Misalnya sekarang saya punya bisnis, tiba-tiba saya rubah nih karena
ngikutin tren. Milenial udah nggak ini lagi, nggak suka lagi. Maka saya harus rubah dong ya. Jadi agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Nah ini ya, 9 blok tadi. Jadi ada value proposition bagian tengah ya, ada nilai lebih yang ditawarkan, terus ada hubungan pelanggan gitu ya, hubungan pelanggan, customer relationship, terus ada segmen pelanggan kita siapa. Jadi nggak semua orang ya, kan nggak mungkin satu produk disukai oleh semua generasi, nggak mungkin semua suka, lost generation suka, Gen X suka, wah, sampai ke Gen Alpha juga, enggak juga kan, nggak salah suka. Misalnya Mas Ilham saya jajelin mainan robot-robotan, kan nggak mungkin suka kan, itu yang suka siapa? Gen A gitu, Gen A gitu ya, yang SMA ke bawah gitu ya. Terus ada aliran pendapatan, ada saluran media, ada sumber daya utama, ada struktur biaya. Nanti saya jelaskan satu persatu, sahabat. Oke, nah ini sebenarnya ada 4 segmen ya. Untuk mempermudah, ada bagian offeringnya yang kita tawarkan seperti apa, produk-produk yang di kanan saya ini. Terus setelah itu kita pikirkan customer-nya apa, siapa gitu ya. Customer siapa, ada 4 segmen aja, nanti dipecah lagi menjadi 9 blok. Terus infrastruktur. Maksudnya kita punya toko, kita punya mitra, kita punya kegiatannya seperti apa, dan terakhir finance ya, tadi ya ada struktur biaya dan penghasilan kita seperti apa. Sahabat. Oke, ini ya penjelasan offering itu apa ya, ada 4 segmen, jadi kita berikan dulu, jangan bikin 9 blok dulu ya sahabat ya, bikin 4 dulu deh, ada offering, nilai yang ditawarkan ya, value proposition, terus ada customer kita, dari sisi customer, terus ada infranya itu tokonya dan segala macam, terus finance-nya. Offeringnya apa? Value proposition, produk, layanan sahabat yang ditawarkan seperti apa? Apakah bisa misalnya ada kopi, jasa boleh juga gitu ya. Nanti saya tunjukkan jasa yang saya bantu gitu ya, dan hampir setiap hari closing ya, karena memenuhi ekspektasi dari customer. Terus dari sisi customer apa aja? Ada customer segment ya, segments. Jadi siapa aja pelanggan kita, segmen pasar kita apa? Tentunya kita sasar yang niche market ya, jangan semua pasar kita sasar gitu. Dan kita gunakan localization ya, Mas Ilham ya. Kita persempit dulu deh, Sidoarjo dulu gitu ya, untuk localization, gitu. Localization selalu ada ya. Betul, selalu. Kan nggak mungkin jualan jeder seluruh Indonesia. Loh, terlalu luas dong, akhirnya kita kan kalah nanti kan. Jadi ada momen yang tepat dan waktu yang tepat gitu ya. Terus channelnya apa nih? Sarana, media promosi, strategi promosi apa saja yang digunakan ya, seperti kita masih gunakan online juga, dari mulut ke mulut, online, offline juga gitu ya. Terus customer relationship, setelah kita punya channel, hubungan pelanggan kita seperti apa, jadi bagaimana kita menjaga hubungan pelanggan, kita sapa mereka melalui WA setiap hari, kalau mereka jadi pelanggan ya. Terus kita kasih promosi ke mereka, ada seasonal promotion seperti kalau lebaran diskon sekian, misal akhir tahun diskon sekian, itu kan cara kita menjaga hubungan pelanggan gitu ya. Jadi nggak melulu kita jualan, mereka nggak kita servis nih, kasih diskon. Terus member, kalau jadi member ya ada royalty program ya, jadi member bukan royalty, jadi member, mereka dapat diskon, beli sekian dapat diskon ya. Terus infrastrukturnya apa? Key activity, ada key resources, ada key partnership ya. Jadi kita nggak berdiri sendiri. Key partnership itu bisnis partner kita siapa? Misalnya Mas Ilham jualan bakso nih. Artinya Mas Ilham mungkin nggak produksi bakso ya, beli bakso sama siapa gitu kan? Beli bihun sama siapa? Terus beli apa lagi? Beli kan ada jual bakso oto kan di pasar kan? Kalau ada juga sih yang buat sendiri. Jadi Mas Ilham harus jaga ini hubungan dengan penjual bakso itu kan, bakso yang jual bakso utuh gitu ya. Kita harus pihak-pihak menjadi penentu terhadap jalan suatu bisnis kita ya, yang bisa membangun bisnis kita. Terus ada key activity, aktivitas untuk menghasilkan produk pelayanan baik dengan memuaskan ya. Aktivitas nanti saya jelaskan. Ada key resources, sumber daya yang kita miliki ya sahabat, seperti staff kita siapa, terus peralatan yang kita gunakan apa aja, teknologi yang kita gunakan apa gitu. Nah, segmen keempat keuangan, ada revenue stream. Jadi ini adalah penghasilan kita ya, kira-kira gitu ya. Terus ada cost structure, struktur biaya. Jadi biaya apa aja nih yang harus dikeluarkan untuk memproduksi, memasarkan produk, atau layanan bisnis. Kita nggak asal ini sahabat ya, nggak asal. Kita harus juga hitung ini ya, cost down-nya ya. Kita buat itu biaya seminimal mungkin ya, untuk menghasilkan produk yang bagus.
Karena sekarang kan harga-harga bahan material cukup mahal ya, bahan-bahan mentah ya sahabat ya. Jadi kita harus cost down gitu supaya nggak nanti membengkak, nggak over budget. Akhirnya nanti revenue stream kita kan kecil kan, percuma kita kan, nggak ada gunanya. Nah ini sahabat ya, oke, ini coba saya. Nah ini penjelasannya tadi, oke. Ini ya. Jadi begini cara membacanya atau membuat ya sahabat ya. Cara membuatnya begini. Kita buat dulu, kita lihat dulu ya segmen pelanggannya siapa gitu ya. Kira-kira begitu. Misalnya Mas William punya ide nih, misalnya apa, buat kopi. Mas William kepikiran nggak? Kira-kira siapa pelanggan saya gitu? Kan nggak mungkin. Pokoknya saya buat kopi atau apa jasa, semua orang harus suka. Nggak gitu dong ya. Iya iya. Harus segmented ya, pasarnya anak muda atau apa kayak gitu ya. Jadi nggak bisa kita sasar semua generasi, nggak bisa. Itu susah, bakal berdarah. Lagi pula orang nggak semua suka kan. Orang nggak suka juga produk saya, kopi. Mungkin kopi saya terlalu pahit misalnya gitu ya. Atau mereka, varian saya nggak memenuhi selera mereka kan. Artinya pertama kali kita punya ide, ideation dari refleksi kita, dari kontemplasi kita gitu ya. Tentunya dengan logika construct yang bagus ya, kita harus pelan-pelan bikin ide. Kira-kira pertama kita pikirin segmen pelanggan kita siapa sih? Oh misalnya Gen X ya, Gen Y, milenial yang pekerja profesional, umurnya dari 25 sampai 30 dan wanita. Itu kan tersegmented kan ya, hasilnya. Nggak semua disasar ya. Artinya produk apa nih kalau wanita nih? Misalnya wanita produk misalnya lipstick gitu ya, itu kan segmented. Setelah itu kita pikirin media salurannya seperti apa nih? Apakah hanya Instagram aja? Apakah hanya web aja gitu ya? Apakah hanya Facebook aja? Jadi nggak semua media sosial kita sasar ya, walaupun hampir semua orang mungkin pebisnis tuh semua disasar ya. Untuk yang media sosial yang populer seperti urutannya begini, Facebook gitu ya, terus Twitter, LinkedIn, apalagi Instagram, YouTube, sekarang tambah TikTok, makin banyak ya. Dan web itu core kita, mungkin sekitar segitulah. Mungkin media sosial banyak sekali ya, seperti yang jarang dipakai Indonesia apa misalnya. Udah ada TikTok, hello jangan juga gitu kan. Udah ada Facebook, apa ya saingan Facebook nggak ada ya. Twitter, udah ada misalnya Instagram, mungkin di Pinterest jangan juga. Pinterest gambar-gambar juga kan, karena nanti kita kan perlu nanti dari sisi sumber daya utama, staff kita siapa nih yang posting gitu kan. Kita mesti pikirin juga gitu. Oke. Nah, setelah itu di bagian kiri ya. Jadi kita bacanya atau nulis dari tengah dulu, kita ke kanan dulu. Dari tengah ya, ke kanan ya Coach ya. Ya, kita pertama punya ideation gitu ya sahabat. Nanti saya jelaskan ya setelah dijadi iklan lebih detail lagi. Pertama ada ideation, kita punya ide, kita punya produk. Kita bikin dulu pelanggannya siapa nih kira-kira, kita riset gitu. Riset dulu kan, ada semacam test the water. Kita punya tester ya, sebelum kita produksi massal ya. Kita lempar dulu ke tetangga ya. Mas Ilham punya produk kopi, kita lempar, enak nggak? Oh enak loh. Kira-kira misalnya tanya ke orang tua, suka nggak Pak? Oh saya nggak suka, oh berarti bukan pelanggan kita. Gitu. Misalnya kita bilang, oh saya suka, oh berarti pelanggan saya nih, kata Mas Ilham ya. Nah kita geser bagian kiri, kanan kan bagian customer, kiri bagian dari infrastruktur. Kita pikirin ya, sebelum kita membuat bisnis ya, atau ketika ada bisnis yang existing mau kita rubah nih gitu ya. Mitra utama kita siapa? Kita penjual bakso, mitra bakso bulat-bulat itu beli di mana? Miminya beli di mana? Bihunnya beli di mana gitu ya. Terus mungkin apalagi gerobaknya itu apakah kita sewa gitu ya. Tentunya rukonya apa kita sewa, itu salah satu mitra utama kita kan. Supplier kita, business partner, apalagi istilahnya subkon kita. Terus dijabarin di aktivitas utama kita apa ya. Terus sumber daya utama termasuk tadi ada staffnya, terus ada mungkin meja kursi misalnya, terus ruko sendiri, dan terakhir baru kita bagian ke bawah sahabat. Kita pikirin bawahnya nih, ada dua ya, ada struktur biaya pengeluaran, dan kanannya pendapatan kita dong. Struktur biaya tuh nggak melulu kita harus hitung pokoknya gue beli deh gitu ya. Kita nggak mikirin cost down-nya, kita pikirin dong biaya yang kita beli seminimal mungkin. Makanya Mas Ilham beli baksonya ditawar dong gitu ya. Kalau saya beli rutin boleh nggak dapat diskon? Kira-kira gitu dong ya. Jangan customer aja minta diskon. Mas Ilham juga harus minta diskon ke penjual bakso tadi ya, supaya Mas Ilham bisa beli bakso, bisa menyajikan bakso komplit ya. Artinya ada cost down gitu ya. Kita harus mikirin biaya yang seminimal mungkin supaya nanti
aliran pendapatan kita lebih tinggi gitu ya. Aliran pendapatan seperti apa? Seperti misalnya dari dari kita punya teknik-teknik gamification, teknik-teknik bonus gitu ya. Terus dari sisi offline-nya kita punya aliran pendapatan juga, online-nya misalnya kalau YouTube kita dapat AdSense-nya gitu ya. Terus apa lagi? Dari web juga kita dapat AdSense-nya dan seterusnya. Oke. Ini 9 blok ya. 9 blok saya jelaskan ya satu persatu sahabat ya. Tadi ada segmen pelanggan. Mungkin Coach sebelum dijelaskan kita jeda iklan dulu. Oke. Gak apa-apa ya. Kita nanti akan jelaskan 9 blok kanvas model bisnis. Nah, kalau tadi udah dilihat bagannya seperti apa, nah ini baru kita rinci lagi gitu ya Coach ya. Iya. Oke, baik sahabat tetap bersama kami ya di program bisnis digital business series ya bersama dengan Coach Idam Ashari. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Sahabat khusus warga Jatim, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas BBN kedua, dan lain-lain. Juga selain itu ada insentif pajak sebesar 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu juga sahabat Anda bisa manfaatkan dan memenangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho,
bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sar, muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UC TV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Digital Business Series, masih bersama dengan Coach Idam Azhari tentang kanvas model bisnis untuk UMKM. Baik, Coach Idam, langsung saja kita breakdown lagi ya. Ada 9 item tadi yang belum sempat dipaparkan ya. Silakan ini. Ya, sudah tampil ya 9 blok di YouTube. 9 blok ini masih yang putih tadi. Ya, betul. Tadi kan ada warna-warna apa itu yang ya, tadi
Ini saya mau jelaskan, coba saya melihat di YouTube dulu. Saya selalu lihat di YouTube ya, sahabat ya, karena delay cukup panjangnya. Makanya saya lihat yang paling lambat gitu. Oke, belum kelihatan. Oke, kelihatan. Oke, siap. Oke, sahabat. Jadi ini template ya, template one page gitu ya, satu halaman dokumen. Saya juga pernah utarakan bagaimana kalau kita mau closing cepat, kita buat web tuh jangan yang blog gitu ya. Kita gunakan landing page ya, sales page atau conversion page, cukup satu halaman. Mas Ilham pernah nggak ngelihat satu page gitu dari akhirnya terbeli juga tuh, dari yang menawari testimonialnya apa, terus ada scarcity di sana gitu ya, misal gini, scarcity di sana misalnya beli hari ini karena besok harga naik gitu, orang kan buru-buru beli kan, artinya cukup satu halaman saja, tidak perlu halaman kedua karena orang malas kan klik kedua, atau orang malas klik menu utama gitu ya, home-nya apa, about-nya apa, produknya apa, males. Saya juga males ya. Saya mau lihat satu halaman aja. Begitu juga customer lain kan. Lebih ringkes gitu kan ya, lebih ringkes dan kita nggak perlu susah-susah. Betul. Atau mungkin ini coach, kita coba buka beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Oh, monggo, siap. Boleh ya? Boleh. Nah, ini ada Pak Anwar yang ada di Candi menanyakan sebenarnya sebentar. Kapan sih UMKM ini harus menerapkan bisnis model kanvas ini? Apakah cukup dilakukan sekali saja, yakni sebelum memulai usaha, atau bagaimana? Oke. Ya, ini pertanyaan tentang kapan sebaiknya menerapkan BMC ini, ya. Kemudian kalau diterapkan, apakah cukup sekali saja waktu memulai, atau mungkin ada apa setelah itu boleh atau bagaimana? Kita tidak tahu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Dari Twitter @rani, kalau sudah terbentuk BMC ini, apa yang harus ditingkatkan dalam menyusun bisnis plan dengan model menggunakan BMC ini? Oke, dua dulu, coach. Dua dulu ya. Pasti banyak pertanyaan ya. Karena hal yang baru, sahabat ya. Ini iya. Baru. Orang saya juga suka ngeliat loh. Saya sering buat ini, bahkan dalam seminggu saya bisa buat 3 ya, sahabat. BMC gini ya. Karena enak dibuat ya, dibanding saya dulu buat bisnis plan yang panjang banget ya, sampai ngitungnya lama, bisa berbulan-bulan saya ngitung kan. Waktu saya di Panasonic kayak korporasi besar ya, makanya bulan-bulan ya. Jadi gini, pertanyaan pertama dari Pak Anwar di Candi ya, Pak Anwar ya. Kapan sih UMKM harus membuat BMC? Apakah dibuat sebelum bisnis kita ada gitu ya, atau bisnis existing ya, sudah ada ya? Iya. Nah gini ya, Mas Anwar, artinya BMC ini bisa dibuat ketika kita baru punya ide seperti Mas Ilham tadi, atau bisnis yang sudah ada gitu ya. Sudah ada artinya kita buat perubahan. Kan ada version di pojok kanan atas ya. Pojok kanan atas itu ada versinya ya. Ada versinya, di atas kan ada siapa yang buat, terus siapa yang dibuat oleh siapa, tanggal berapa, dan versi berapa gitu ya. Artinya ada perubahan dong. Misalnya udah dibuat versi 1.0, kalau ada perubahan minor 1.1, kalau ada major perubahannya 2.0, version-versionnya ada ya. Artinya kita bisa trace back ke belakang gitu ya. Oh ternyata dulu saya buat seperti ini dan berubah, saat ini berubah jadi version 2 ya. Jadi gitu ya Mas Anwar ya. Jadi bisa untuk ide kan coret-coretan dari satu halaman itu ya, HPS atau kuarto gitu ya. Mas Ilham sedang tiduran gitu ya, sebelum tidur kontemplasi gitu ya, merenung sebentar ya, asal jangan merenung terlalu lama ya Mas Ilham ya. Tapi malah menghayal ya. Langsung coret-coret ya Mas Ilham nih, atau melalui HP gitu dalam satu halaman ya, artinya kan belum ada bisnis ya. Jadi gitu ya Mas Anwar, jadi bisa dibuat sebelum ada bisnis dan bisnis yang sudah ada ya. Dan kedua Mbak Rani, apa yang harus ditingkatkan ketika sudah ada BMC ya Mas Ilham ya. Nah gini sahabat, coba deh, kan banyak nih ketika sebelum COVID mereka itu hanya melayani di restoran mereka hanya melayani pembelian tempat, terus pembelian di tempat. Ketika COVID-19, apakah bisa? Enggak kan? Dibatasi kan? Bahkan kalau kita melanggar dapat denda kan, kalau tidak salah kan. Kita bukanya yang biasanya dalam keadaan normal itu jam 7 sampai jam 9 malam, dan ketika COVID, buka jam 10 pagi sampai jam 3 sore, gitu kan? Artinya ada perubahan dong, ada pivoting ya, ada pivoting artinya kita melakukan tweaking ya. Kalau pivoting agak sedikit menggeser ya, seperti misalnya bakso nggak laku kita jual misalnya yang frozennya gitu ya, bakso nggak laku kita jual misalnya, kadang pivotingnya terlalu major misalnya
Karena bakso nggak laku waktu COVID ini, keadaan COVID ini kita jual hand sanitizer, itu beda kan, itu namanya pivoting ya. Biar nanti cash flow-nya jalan terus ya, jangan sampai berhenti ya. Ya, perlu ada peningkatannya tadi ya, misalnya begini ya, tadi misalnya dari offline ke online itu kan salah satu perubahan kan. Ada pivoting di sana dalam tanda kutip ya, ada tweaking di sana. Ada hacking, ya. Kita melakukan hacking, menghack suatu kira-kira yang tren saat ini nggak berlaku, kita ikutin ya tren sekarang. Itu salah satu peningkatan. Tujuannya supaya nanti ada growth dong, growth yang sustainable, artinya growth yang berkesinambungan, jangan sampai growth tiba-tiba turun. Artinya kita kontemplasi dong ya, Mas Ilham. Ketika penjualan kita turun, wah kita merenung lagi dong. Ini salah apa ya? Artinya kita rubah dong modelnya berubah ya. Cuman tidak major gitu ya. Tetap key resources tetap, misalnya ya kita tujuannya supaya nanti cost structure kita nggak terlalu membengkak gitu ya. Ketika online kan kita ada biaya yang dikeluarkan, biaya staff untuk posting, biaya staff untuk misalnya posting lah, yang mengiklan siapa, dan kalau bisa kita buat cost down lah ya, jangan terlalu over budget, tapi bisnis model kita rubah, kita nyemplung ke online gitu ya, secara masif, artinya ada perubahan, ada version yang terbaru ya. Kira-kira gitu ya, Mbak Rani ya. Oke, baik. Ini ada 2 pertanyaan lagi, Coach. Oh, monggo. 2 pertanyaan lagi dari Thalia, Instagram ya. Ya. Apakah model kanvas bisnis ini atau BMC ini diharuskan ada dalam sebuah perusahaan atau UMKM? Kemudian dari Mbak Dewi yang ada di Trosobo, sebenarnya model BMC ini lebih cenderung berdampak pada kita mendapatkan keuntungan atau memperkuat eksistensi perusahaan kita bisa bertahan lama. Keuntungan atau eksistensi ya, oke. Jadi apakah dengan menggunakan model BMC ini kita dapat untung banyak nih, tapi cuman sebentar kayak gitu, atau eksistensi perusahaan ini bertahan lama tapi untungnya dikit kayak gitu, atau biasa-biasa aja lah kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan, Coach, silakan. Ada Mbak Thalia dan Mbak Dewi ya. Mbak Thalia tadi, apakah BMC diharuskan ada pada UMKM? Sekarang saya balik tanya, kenapa sekarang semua inkubator masukin materi ini? Saya bakal bertanya ini, artinya apa? Penting dong di saat ini. Perencanaan penting, planning ya. Orang kalau nggak ada rencana, ya bubar. Mas Ilham pergi misalnya dari Sidoarjo ke mana? Madura ya, ke Sumeneb. Nggak punya rencana, tiba-tiba jalan aja gitu kan. Masalah kan? Tiba-tiba langsung jalan, terus bensinnya kurang gitu kan. Dan duit lupa dibawa lagi. Makanya Mas Ilham punya rencana sebelum tidur ya, malamnya pagi pergi, oh saya harus bawa duit sekian, supaya nanti bisa beli bensin di mana, Jembatan Suramadu, ada nggak bensin kan? Atau sebelum masuk ke jembatan gitu ya, saya beli bensin lagi di Bangkalan, nanti saya sampai Bangkalan tuh saya makan di sini, itu kan salah satu rencana kan. Kalau nggak punya rencana ya jalan ya bisnisnya. Tapi nanti bisa terjadi stagnan atau ada miss gitu ya. Missnya apa? Oh ternyata bisnis partner kita salah gitu ya. Oh ternyata kita terlalu over budget karena kita nggak punya rencana kan. Asal jedar aja gitu. Itu penting rencana ya. Tadi Mbak Thalia. Harus ya. Sekarang harus. Kenapa demikian? Karena banyak sekali program-program inkubasi, terus pendampingan UMKM masukkan materi ini ya. Dulu sih nggak ada ya. BMC ini ya, dulu langsung bisnis plan, rencana bisnis yang panjang banget gitu ya, dan mungkin orang lain malas buatnya ya gitu ya. Sekarang pun saya agak malas juga buat bisnis plan ini, karena ada hitung-hitungannya ya, ROI-nya berapa, BEP-nya berapa, visi misi kita bagaimana, karyawan kita siapa aja, struktur organisasi siapa aja, gitu, panjang sekali ya. Penghitungan debit kreditnya bagaimana, rencana asumsinya bagaimana gitu ya. Dan tadi yang kedua Mbak Dewi, apakah lebih cenderung untuk menghasilkan keuntungan ya Mas? Atau perihal eksistensi ya? Iya. Dua-duanya iya ya. Oke. Iya ya. Karena tadi ada revenue streams. Kan kita jabarin tuh. Kita tegesin, kita punya revenue stream nih. Revenue stream dari AdSense YouTube. Revenue stream dari AdSense Web. Revenue stream dari program gamification. Revenue stream dari misalnya penjualan berkala, revenue stream dari reseller, revenue stream dari franchisee. Artinya udah kita tegesin dong ya. Nah kita keuntungan artinya kita tegesin, kita punya timeline dong, artinya kita punya beberapa revenue stream dan pastinya ada keuntungan gitu ya. Dan kita bisa sebagai timeline jadi sebagai pengingat kita ya, kita bisa refleksi
Dan kita bisa lihat tempel tuh di tembok di mana gitu ya, di ruang kerja kita. Oh, ternyata yang belum kita lakukan dari sisi cost structure kita belum cost down. Oh, dari sisi customer segment ternyata belum kita sasar semua nih. Itu kan salah satu timeline juga kan. Kita punya timeline, kita punya roadmap sana, walaupun roadmap agak panjang ya. Sebenarnya versi singkat dari model bisnis kita seperti apa. Dan eksistensi pasti dong. Nanti kita tujuan kita buat growth. Kita nggak mau hanya jualan aja stagnan gitu. Ini kita mau growth, kita mau buat reseller baru, kita mau buat bangun franchise baru. Ketika kita udah mikirin buat franchise baru, reseller baru, kita harus mikirin dong key partner kita siapa gitu kan. Arti begini, misalnya gini, Mas Ilham mau buat reseller atau franchise di Aceh. Nah, Mas Ilham hubungin dong di Aceh. Kira-kira partner saya siapa nih untuk delivery, betul ya, gitu ya. Partner saya misal dropship lah gitu ya, dropship ya. Bukan dropship, reseller lah. Reseller kan Mas Ilham kirim barang ke reseller di Aceh dan mereka nanti yang delivery kan. Saya mesti cek juga kira-kira di Aceh itu ada nggak Gojek. Kira-kira di Aceh itu ada nggak mungkin ojek online yang lokal di sana. Mesti cek, jangan asal misalnya pokoknya akhirnya ada kendala nih ketika Mas Ilham udah kirim barang ke mereka nggak bisa delivery karena permasalahan nggak ada untuk media delivery yang cepat seperti Gojek tadi. Itu penting ya sahabat ya. Jadi nggak hanya dari sisi keuntungannya, tapi keuntungan yang growth gitu ya, dengan bangun bisnis baru. Baik, Coach Idam, satu lagi ini ya. Sebenarnya kalau dilihat dari apa yang dipaparkan oleh Coach Idam tadi bahwa model atau strategi BMC ini bisa dikatakan simple ya, karena tidak terlalu ramai begitulah, agak jelimet gitu ya. Tapi apakah memang ini kalau diterapkan untuk UMKM, apakah memang dalam arti UMKM ini kan beda-beda nih, ada yang skala kecil, ada yang sudah lumayan gede kayak gitu. Apa kalau dalam skala kecil nggak kerepotan nih dengan sistem begini, atau mungkin ada hal-hal yang dari poin 9 itu mungkin ini cukup 3 aja deh kalau yang kecil-kecil gitu, nggak perlu yang itu. Nah kayak gitu-gitu gimana ini? Nah gini ya, saya gambarin misal gini waktu sebenarnya. Nanti udah mau habis, udah habis ya. Saya pikirin ya, misalnya saya buat kopi nih, semua pasti saya isi nih. Nilai keunggulannya apa? Kopi Arabica dengan varian A, itu keunggulan gitu ya. Pelanggannya siapa? Segmen pelanggan siapa? Pelanggannya Gen Y, gitu. Cukup satu aja, satu baris ya. Media salurannya apa? Misalnya hanya Facebook, satu gitu ya. Hubungan pelanggannya gimana? Diskon di Lebaran misalnya. Terus langsung ke kiri, mitra utama kita siapa? Ya yang punya biji kopi dong ya, gitu ya. Satu aja gitu. Aktivitas kita apa? Aktivitas misalnya packaging segala macam ya. Dan sumber daya utama kita apa? Hanya kita sendiri misalnya. Karena kan produk kita mikro gitu kan. Hanya sendiri, tapi kita gunakan teras rumah. Nah, itu kan saya dapat kan. Itu mikro loh. Terus struktur biaya bagaimana? Itu biaya kita gunakan packaging yang murah gitu ya, yang murah artinya packaging terus biaya untuk buat packaging, biaya untuk buat label gitu ya, kelihatan kan. Terus aliran pendapatan dari mana? Dari reseller misalnya, dapat kan, walaupun saya cuma satu baris. Gitu. Dengan kata lain bahwa memang model strategi BMC ini tidak melihat tentang apakah UMKM skala ini kecil, ya? Skala kecil, skala besar, tapi nggak begitu ya Coach ya? Iya. Semua bisa pakai. Semua bisa pakai. Jangan mikirin terlalu jelimet, pokoknya saya pelanggan harus 5 baris, ya enggak juga. Aktivitas utama harus 10 baris. Ya pusing kepala dong, coba dulu deh. Kira-kira yang kita bisa tuangkan dalam satu halaman ada dong. Kan? Pasti ada deh. Baik, Coach, terima kasih. Kita sedikit tahu ya tentang apa itu BMC ya, yang memang jarang sekali kita bahas tentang ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Coach. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.